Assalamualaikum, selamat datang di channel Elan Kausa, channel berisi konten yang mudah-mudahan kamu suka. Ya, spoiler serta illegal scan dari chapter 1118 sudah beredar luas di dunia maya. Di konten kali ini, saya nggak akan membahas tentang review lengkap chapternya ya, tapi saya akan membahas klimaks yang paling fenomenal, paling mengguncang dunia, dan yang paling membagongkan. Apalagi kalau bukan, ya, teret Nikawati. Alias Bonnie ternyata juga bisa merubah dirinya menjadi Nika dan membuat kita semua, termasuk saya, jadi berpikir, berspekulasi, dan berteori. Oke, sebelum saya beberkan seperti apa teori saya, di sini saya ingin menyanggah dengan keras teori-teori dari para netizen. Berawal dari brief spoiler atau disebut spoiler pembuka yang berisi gambaran besar teori dalam satu chapter yang diringkas secara sederhana, atau istilah lainnya adalah kesimpulan ya, dimana kalimatnya itu seperti ini. Nah, jadi di kalimat yang tertera ini itu seolah-olah Bonnie itu berubah menjadi Nika yang direspon oleh si robot kuno. Dan menurut saya ini itu salah. Yang direspon robot kuno itu Luffy, guys. Serius? Susunan brief spoiler seperti ini itu memang bikin netizen berasumsi kemana-mana. Iya, sebenarnya nggak salah. Wong, emang ini semua terjadi secara legal ya, nggak resmi. Banyak netizen beranggapan bahwa Zunisa memanggil nama Joy Boy, sedangkan robot kuno memanggil nama Nika. Sehingga netizen mengasumsikan bahwa Joy Boy adalah Luffy dan Nika adalah Bonnie. Maka menurut saya, kalian salah. Nah, salah kalian ada di mana? Yang pertama, itu Gorosei udah bilang di chapter 1044 bahwa buah iblis yang dimakan oleh Luffy itu adalah tipe Hito-Hitonomi model Nika. Yang kedua, Nika adalah gelar pahlawan yang menyelamatkan para budak seperti yang dikatakan oleh Who's Who. Dan yang ketiga, Nika adalah nama dewa dari Elbaf. Jadi, secara kesimpulannya, Nika adalah gelar dewa matahari, prajurit kebebasan, dan dewa dari Elbaf. Saya ulang di sini, Nika adalah gelar yang melekat pada sosok Joy Boy, dan Joy Boy di sini adalah nama yang sebenarnya. Dan menurut teori saya, Joy Boy adalah pemakan Hito-Hitonomi model Nika sebelum Luffy, karena Joy Boy sudah disebutkan di poneglyph yang sudah dibaca oleh Robin, dan nama ini sudah disebut bertahun-tahun yang lalu. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa Joy Boy adalah nama dan Nika adalah gelar, dan dua nama ini itu adalah satu orang yang sama. Seperti halnya Luffy itu kan juga dipanggil Mugiwara, seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kok Bonnie bisa jadi Nika juga? Merujuk dari fakta, kekuatan Bonnie adalah Toshi-Toshinomi, yang dalam bahasa Jepang artinya adalah usia atau umur, yaitu buah iblis yang bisa memberikan kekuatan penggunanya atau pemakannya itu untuk memanipulasi usia suatu makhluk hidup ataupun benda mati. Sedangkan merujuk kepada keterangan Saint Saturn pada chapter 1106 bahwa manipulasi usia buah iblis Bonnie itu bekerja berdasarkan imajinasi. Jadi Bonnie di sini berubah menjadi Nika itu berdasarkan imajinasi dia, bukan menjadi Nika beneran. Ya, istilahnya Nika KW lah ya. Jadi syarat kekuatan Bonnie adalah imajinasi. Jadi misalkan dia ingin menjadikan seseorang atau menjadikan dirinya sendiri tua atau muda, itu harus sejalan dengan imajinasinya. Kalau misalkan dia nggak punya imajinasi, jurus ini tuh nggak akan berhasil gitu loh. Mari kita lihat di chapter 1099 di mana Bonnie awal-awal mempelajari kekuatannya. Ketika dia berusaha menjadi tua, dia kesusahan. Namun ketika dia bertemu dengan Ratu Connie dan akhirnya dia punya bayangan
bayangan atau dia punya imajinasi bagaimana tua itu, dia bisa menjadi tua. Dan tuanya itu sangat mirip dengan Ratu Koni. Dan sedangkan dari dulu sejak dia masih sangat kecil itu sama Kuma atau ayahnya itu selalu didengarkan dongeng tentang nikah. Nikah itu bertarung dengan cara memelarkan tubuhnya lah, begini begitu. Bonnie punya bayangan, tapi dia nggak tahu bentuk nikah yang sebenarnya itu kayak gimana. Dia memang berimajinasi, akhirnya jadilah dia punya pukulan tangan membesar seperti Gear 3-nya si Luffy. Dan dari sekian banyak tumpukan imajinasi, akhirnya dia benar-benar bertemu dengan sosok nikah yang asli, yaitu Luffy. Angan-angan ketika bertemu dengan proyeksi atau gambaran asli dari angan-angan tersebut, maka akan bisa membuat Bonnie menampilkan wujud Sun God Nika versi Bonnie. Dan teori saya di sini memang Bonnie berhasil memanifestasikan imajinasinya menjadi Sun God Nika. Tapi apakah dia nanti akan sekuat Luffy? Menurut teori saya jawabannya adalah tidak. Tetap Luffy lah yang paling kuat. Bonnie nanti bakalan bertarung mirip dengan Luffy, tapi sekali lagi saya bilang tidak akan sekuat Luffy. Dan bagaimana dengan awakening? Apakah kekuatan ini merupakan awakening dari Bonnie? Jawabannya bisa jadi. Dan apakah Bonnie hanya mereplika dari awakeningnya Luffy? Jawabannya juga bisa jadi. Bisa yang manapun, terserah. Yang jelas, di antara Luffy dan Bonnie, kekuatan dari kedua orang ini itu sama-sama berdasarkan imajinasi mereka. Lantas selanjutnya, ketika ada dua nikah, yang satu nikah asli, yang satu KW, lantas di manakah perbedaannya? Nah, menurut teori saya, yang pertama tadi adalah level kekuatan, yang jelas pasti Luffy jauh lebih kuat. Yang kedua, tentang imajinasi. Imajinasi Bonnie itu harus diterapkan ke sesuatu, entah itu makhluk hidup, termasuk dirinya, atau musuhnya, atau orang lain, atau benda mati. Harus diterapkan di situ. Sesuatu yang ia sentuh atau dirinya sendiri. Nah, kalau Luffy, itu imajinasinya kayaknya dia nggak punya batas di sini. Batasannya tuh nggak ada. Ambil contoh, Luffy bisa bikin tongkat kasti dari pohon. Kemudian dia ambil cat entah dari mana. Luffy bisa bikin mata orang-orang yang ada di sekitarnya itu terpengaruh dengan awakeningnya dia. Bisa melotot kayak gitu. Luffy bisa nonjok orang sampai tangannya melar di kepalanya orang yang ditonjok. Itu yang kemungkinan besar Bonnie nggak akan bisa lakukan. Dan sebagian teori mengatakan apakah buah iblis sebenarnya dari Bonnie itu bukan Toshi-Toshinomi atau bukan buah usia, tapi melainkan adalah buah imajinasi. Jawaban saya adalah bisa jadi, bisa ya, bisa tidak. Apapun kondisinya, ceritanya akan bakal tetap menarik. Begitu teman-teman, teori dari saya. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian misalkan punya sanggahan atau penolakan dari teori saya ini, monggo silahkan komen di bawah, kita diskusi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang senang One Piece. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk, bye-bye.